Pelajaran yang ke-7, termotivasi oleh pengharapan. Kita mengetahui jalan cerita dari sejarah yang telah kita lihat, bagaimana para reformator, bagaimana ada zaman kegelapan rohani, ada 1260 tahun yang telah kita pelajari di pekan lalu, dan saat ini kita akan membahas mengenai reformasi yang berlanjut setelah dari benua Eropa akhirnya mulai berakar dan tumbuh di tempat-tempat yang baru, termasuk di Amerika Serikat. Kita berharap melalui pelajaran kita pekan ini dan bagaimana kita melihat kepada sejarah zaman dulu, itu bisa memberikan pengharapan lebih kepada orang-orang yang mungkin di luar sana tidak berpengharapan. Selamat datang di diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di pelajaran yang baru, masih di topik yang triwulan kedua ini membahas mengenai pertentangan besar atau The Great Controversy. Dalam bukunya kita memakai suplemen dari buku Kemenangan Akhir, dan saat ini kita masuk di pelajaran yang ke-7, termotivasi oleh pengharapan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama-sama, dan tentunya kita senang untuk menyapa mereka yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, Bang Edmund boleh membacakan. Ya, jadi ini dari Pustaka Advent. Ya, luar biasa namanya ini ya. Shalom, terima kasih untuk terang firman Tuhan yang sudah dibagikan. Puji Tuhan. Lalu dari Yosef Irwan, semangat melayani selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ada juga dari Mary Pat, terima kasih atas diskusi pelajaran SS, God bless. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya adik. Ada dari Bertu Tandawuya, katanya Shalom, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sahabat lewat diskusi ini. Tuhan memberkati dari Palu, Sulawesi Tengah. Lalu dari Jausin Otik, katanya Shalom, terima kasih, sangat membantu untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Salam dari Kota Marudu, Sabah. Langganan ya. Lalu dari Solinah Sofia, salam damai, terima kasih atas pelajaran Sekolah Sahabat dari Solinah, berada di Korea sekarang. Tetap bersama belajar Sekolah Sahabat. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Dina Victoria Abutan. Shalom, amin, terima kasih penjelasan yang sangat jelas from Genova, Italia. Wah. Wow. Oke, salam juga semua untuk yang di Itali. Lalu yang kedua dari Om Alfred Mawuntu. Wah, ini Om Alfred nih saya kenal nih. Salam Om dari California. Salam buat semua yang ada di sana. Yang ketiga dari Firnah Ishak. Salam dari Jemaat Modomang, Kabupaten Bolang Mongondo. Yang keempat dari Olendus Channel. Shalom dari Gereja SDA Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Puji Tuhan atas perkongsian pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Wah, ini semakin banyak ya pemirsa daerah-daerah yang menyaksikan program Diskusi Sekolah Sahabat, dan tentunya kita senang untuk mendapatkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara yang mungkin merasa terberkati oleh pelajaran kita, baik untuk secara pribadi, keluarga maupun juga jemaat. Salam dari Studio Hope Channel untuk teman-teman semua yang berada di mana saja daerah-daerah yang menyaksikan tayangan Diskusi Sekolah Sahabat. Dan tentunya kami setiap pekan menginformasikan bahwa buku Sekolah Sahabat kita, buku Pertentangan Besar, dan juga buku Kemenangan Akhir yang menjadi suplemen dari pelajaran kita, kami bagikan secara cuma-cuma kepada saudara-saudara yang rindu untuk memiliki, yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku ini. Silahkan, jangan ragu-ragu, hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku ini. Katakan saja saya mau buku Sekolah Sahabat, dan kami akan menanyakan alamat Anda, dan kami akan mengirimkan ke alamat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Dan pelajaran kita, pelajaran yang ke-7, termotivasi oleh pengharapan. Kita mengetahui jalan cerita dari sejarah yang telah kita lihat, bagaimana para reformator, bagaimana ada zaman kegelapan rohani,
ada 1260 tahun yang telah kita pelajari di pekan lalu, dan saat ini kita akan membahas mengenai reformasi yang berlanjut setelah dari benua Eropa akhirnya mulai berakar dan tumbuh di tempat-tempat yang baru, termasuk di Amerika Serikat. Di antara banyak orang yang menerima kebenaran firman Tuhan ini ada seorang petani, kapten dan seorang petani juga bernama William Miller. Dan dari pembelajarannya terhadap kitab suci, ia percaya bahwa Yesus akan segera datang, bahkan dalam masa hidupnya pada waktu itu. Dan kemudian dia mengkhotbahkan hal ini kepada banyak orang yang akhirnya mengikut dia walaupun terjadi suatu peristiwa kekecewaan yang besar. Dan dalam pelajaran pekan ini kita akan melihat betapa kedatangan Kristus yang kedua kali ini telah memenuhi hati orang-orang percaya dengan sukacita selama berabad-abad, dan bagaimana kita dapat bersiap-siap untuk peristiwa besar itu. Pertentangan besar. Tema sentral ini terbentang dalam seluruh isi kitab suci, mulai dari Kejadian hingga kitab Wahyu. Pertentangan besar dimulai di sorga, dengan pemberontakan Lucifer terhadap Tuhan, dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam tipuan setan, planet bumi menjadi terlibat. Kasih Allah dinyatakan di hadapan seluruh alam semesta. Ketika di Golgota, Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus umat manusia, dan kekalahan iblis telah dipastikan. Namun, peperangan terus berlanjut. Melalui sejarah dunia, kita melihat iblis berusaha menghancurkan umat Allah. Meskipun dia telah dengan kejam menganiaya gereja Kristus dan membantai jutaan orang, Allah selalu hadir untuk umatnya dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mari kita jelajahi isu-isu utama, konflik Kristus dan iblis, dan melihat keberanian yang tak tergoyahkan dari orang-orang untuk mengikuti kebenaran kitab suci, gerakan reformasi atas dasar iman dan keselamatan oleh kasih karunia. Terang yang disingkapkan kepada para pendiri gereja sampai kepada peristiwa-peristiwa terakhir dalam pertentangan besar yang membawa kepada kemenangan akhir. Kasih Allah. Pelajaran ketujuh dengan judul termotivasi oleh pengharapan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Bang Edmund. Mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan, Bapa kami yang baik, betapa kami membutuhkan mata kami untuk dibukakan akan firman Tuhan. Terlebih Bapa, di hari-hari yang semakin gelap, di mana kehidupan dipenuhi dengan berbagai macam tantangan. Kami membutuhkan pengharapan yang datangnya dari Kristus. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Bila mana kami membuka firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi hati pikiran kami, sehingga setiap firman menjadi benih yang bertumbuh dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah yang boleh dinikmati orang di sekitar kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bang Edmund. Berbicara mengenai motivasi, tentunya kita masing-masing punya lah ya motivasi dalam kehidupan kita. Dari Pendeta Wilson dulu deh, apa sih yang paling memotivasi pendeta sekarang ini? Apa aja sih? Di dalam bidang apa aja maksudnya? Di dalam bidang apa aja ya? Mungkin yang paling motivasi ya pastinya sih keluarga lah ya. Karena ada istri, ada 3 anak-anak dengan segala macam pergumulannya, ya pasti itu memberikan
harus bikin apa rencana segalanya itu ya pasti ada faktor yang mempengaruhi keluarga. Lalu kemudian yang mempengaruhi juga tentunya karena kami melayani di jemaat, jadi pasti itu juga kalau bikin acara, kalau mau bikin kegiatan-kegiatan, ini ada nggak efeknya, ada nggak gunanya bagi jemaat, bagi orang muda kegiatan-kegiatan ini. Ya, mungkin ya dua itulah keluarga dan pelayanan lah. Baik. Kalau dari adik? Kalau motivasinya surga, kayaknya motivasi utama kita semua ya. Kalau sama sih kalau di dunia ini motivasinya, kalau aku sih masih suami aja ya, belum ada anak-anak. Jadi ngerjain apa-apa tuh, ingat ada yang lagi nungguin atau akan kenapa-napa kalau aku buat sesuatu. Jadi itu yang selalu aku ingat. Sama keluarga besar juga sih. Sehingga aku memikirkan apa yang perlu aku lakukan ini benar-benar. Oke. Bang Edmund? Aku sih lagi semangat-semangatnya ya, karena baru nikah itu. Jadi memang termotivasi sekali. Maksudnya dalam artian menemukan orang yang sama-sama semangat pelayanan. Selama ini ya mungkin saya sering dibully sama teman-teman. Sekarang udah ada ya membela gitu loh. Ya ada teman curhat lah. Tetap ada yang bully berarti Bang. Tetap ada yang bully. Tapi ada yang Bully bela. itu selalu datang. Tapi sekarang ada teman curhat. Ya artinya kita bisa saling berbagi. Dan saya senang karena ada teman sepelayanan. Oke. Dan kita akan belajar ya di pelajaran kita ini bahwa motivasi oleh pengharapan itu di zaman orang-orang yang kita akan bicarakan di zaman periode waktu mereka itu adalah mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, dan itu merupakan motivasi yang sama bagi kita sekarang. Seharusnya bagi orang Kristen itu untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. By the way, kedatangan Yesus yang kedua kali itu Advent ya, Pendeta Wilson ya. Jadi sebenarnya semua orang Kristen itu menantikan Advent atau kedatangan yang kedua. Betul. Amin. Nah, tapi kan banyak juga ya yang terutama mungkin orang-orang muda sekarang yang seakan-akan tuh kayak hidup nggak ada pengharapan, nggak ada motivasi pengharapan gitu. Kita berharap melalui pelajaran kita pekan ini dan bagaimana kita melihat kepada sejarah zaman dulu itu bisa memberikan pengharapan lebih kepada orang-orang yang mungkin di luar sana tidak berpengharapan. Kalau kita ingat dari pelajaran pekan lalu dan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai mulai dari orang-orang Waldensia, lalu kepada para pembaru reformator, lalu masuk kepada revolusi Prancis di pekan lalu, dan sekarang ini ternyata udah bergerak lebih jauh nih. Sebenarnya bagaimana sih sejarah itu menceritakan perjalanan Injil dari Eropa, dari benua Eropa kepada tempat-tempat yang lain, Bang Edmund? Ya kalau kita melihat sorotan daripada firman Tuhan dan sejarah itu selalu kepada bagaimana umat-umat Tuhan. Ya kan? Kalau artinya gini, bukan berarti tidak ada sejarah-sejarah di tempat lain. Ya. Tetapi kalau kita melihat kepada sejarah-sejarah yang terkumpul banyak bukti dan segala macam, itu adalah pada umat-umat Tuhan gitu loh. Contoh orang Israel, dan siapa yang menulis sampai Firaun ada menuliskan mengenai ya istilahnya, dan melihat kepada kehidupan orang Kristen mula-mula sampai dengan reformator. Bayangkan ini melalui masa kegelapan masuk reformasi, ya kan? Ini sorotan dunia adalah kepada umat Tuhan lagi gitu loh. Balik lagi kepada siapa ini umat Tuhan, kenapa mereka, apa yang mereka lakukan, orang pengen tahu. Jadi melihat kepada ini reformasi tadi dimulai dengan pemikiran Advent tadi. Kita semua umat Tuhan adalah orang Advent. Kenapa? Advent artinya adalah dari kata Yunani ya, benar ya? Greek apa Yunani? Salah satu kata adalah Adventus, ya kan? Yang adalah arrival ataupun kedatangan. Ya kan? Jadi pada saat kita menantikan, kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang Advent. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan reformator mula-mula? Apa yang membuat mereka semangat sehingga mereka benar-benar melakukan mencari firman apa segala macam, melihat kepada nubuatan, mereka telusuri dengan dalam gitu loh. Hari-hari yang dituliskan oleh nubuatan itu mereka deskripsikan dan mereka teliti. Oh ternyata tahun itu
tahun segini dimulai sejarah, katakan tahun segini, ini terjadinya ini. Dan mereka ikuti, sementara mereka mengikuti perjalanan sejarah dilihat dari kacamata Alkitab, mereka temukan sinkron ternyata. Segala sesuatunya sinkron. Apa yang sejarah dunia katakan dan apa yang Alkitab katakan. Nah mereka temukan ada nubuatan mengenai 2300 petang dan pagi. Nah dari situlah mereka berpikir 2300, pas mereka baca sampai dengan 2300 petang dan pagi maka bait suci itu akan dipulihkan. Mereka pikir dunia ini bait suci akan dipulihkan, akan dibersihkan lagi. Artinya Yesus mau datang ini 2300 petang dan pagi. Nah dari situlah terjadinya ya inilah reformasi di abad 18 ya. Adek. Kalau di sini sih dibilangnya, aku kebetulan tidak menguasai tentang sejarah, tapi di sini dikatakan setelah reformasi di Eropa gagal, kemudian tumbuhlah Protestanisme mulai berakar dan tumbuh di dunia baru. Ini pertanyaan aku, dunia baru ini istilah apa nih malah ya? Surga. Apakah sudah di surga? Dan termasuk tapi di Amerika mentionnya Serikat. ke Amerika Serikat ya? Termasuk. Jadi Okay. Amerika Serikat ini salah satu dari katanya yang dunia baru. Tapi di hari Minggu juga disebutkan berangkat dari Belanda. Mungkin ada yang lebih paham. Wilson ya? Ya, yang pertama New World itu kan jadi kalau sejarah dunia yang tercatat panjang itu kan memang dari Timur Tengah, kemudian Asia dan Afrika. Itu ya kalau orang bilang itu the known world lah atau dunia yang dikenal. Jadi ketika Columbus menemukan suatu tanah baru, benua baru, lahan baru, dikirain itu mereka sampai ke India. Kalau India mereka udah tahu dari ribuan tahun lalu. Tapi ketika ditemukan satu daerah baru ini yang ternyata tidak tercatat di peradaban, di peta mereka lah ya. Ya mungkin kalau kita percaya Laksamana Chen Ho dari Cina itu sudah sampai ke Amerika duluan sebelum Columbus ya, mungkin itu tercatat lah di Tiongkok sana. Tapi paling tidak kalau dari kacamata orang-orang Eropa itu adalah dunia baru karena tidak ada catatan mereka. Tiba-tiba ada tanah besar sekali ya. Jadi makanya itulah disebut sebagai dunia baru. Jadi kalau di sini dunia baru itu merujuk kepada benua Amerika Utara dan Amerika Selatan dan ya Kepulauan Karibia dan sekitarnya lah. Kira-kira dan saat itu ini kosong kan? Ya waktu itu ya kalau dibilang kosong sih ada orang-orang indigenous-nya ada, tapi tidak seolah tidak ada sedikit peradaban yang kuat yang sudah established yang besar. Walaupun sebenarnya ada juga Maya, Aztec dan Inca itu sebenarnya ada, cuma mungkin tidak se-advance, se-modern yang di Eropa sehingga akhirnya mereka bisa mengalahkan. Tapi ya itu cerita panjang lagi lah. Nah, gimana ceritanya dari Eropa ini banyak akhirnya yang ke dunia baru ini? Jadi kan jadi kemana? Jadi karena hubungannya dengan reformasi. Jadi ketika reformasi gereja, ini kan bicara soal reformasi gereja di Eropa yang sudah dimulai dari para reformator lah, dari John Wycliffe, John Huss, Jerome, lalu kemudian Luther yang paling terkenal, ada juga Calvin dan Wesley bersaudara. Ketika reformasi ini kan ada reaksi dari di gereja utama yang di sana. Ya reformasi itu kan menimbulkan persekusi. Lalu kalau orang dipersekusi biasanya apa? Kabur. Kabur kemana? Kalau kabur sini dicari. Akhirnya ketika mereka sudah nggak bisa kemana-mana lagi, mereka kabur kemana? Ya ke dunia baru. Dunia baru ini maksudnya melintasi samudra Atlantik sampai kepada benua Amerika. Jadi kalau yang paling terkenal sih kalau yang The Pilgrims itu ya orang Amerika bilangnya kapal Mayflower. Mayflower itu tahun 1620 berlayar dari Plymouth di Inggris sampai ke Amerika sana, dan disitulah mereka membentuk koloninya. Nah, kenapa mereka kabur? Karena kabur dari persekusi. Walaupun waktu itu kaburnya bukan dari persekusi Roma Katolik, tapi lebih dari Anglikan, gereja Anglikan di sana. Jadi pokoknya ya, tapi karena reformasi ini menimbulkan kegerahan, menimbulkan pertentangan di antara faksi-faksi yang ada, sehingga yang kalah atau yang jumlahnya sedikit atau yang tidak bisa bertahan, ya mereka melarikan diri ke dunia baru dan membawa prinsip-prinsip, azas-azas reformasi, ya seperti ya Alkitab, lalu pemisahan antara church and state atau gereja dengan negara, lalu ini semua hal inilah yang menjadi landasan daripada dibentuknya koloni-koloni di Amerika. Ya, tapi itu mungkin pelajaran yang berbeda. Oke. Dan ini mengingatkan kita kepada murid-murid ya. Gereja mula-mula, bagaimana ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka keluar dan tersebar ke berbagai tempat, bahkan kalau di Alkitab katakan sampai ke ujung bumi gitu. Jadi
udah di ujung bumi yang mereka kira benua Eropa ini ternyata ada lagi yang baru. ada lagi yang baru, benua yang terbuka bagi mereka gitu. Oke. Dan pelajaran pada pekan ini sangat kental sekali dengan janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mengapa ini sangat penting, sangat ditunggu-tunggu, membawa banyak sekali pengharapan kepada orang-orang di zaman itu, dan bagaimana dengan zaman sekarang, Bang Edmund? Ya di zaman itu karena ya tadi ya, di tahun 1700-an mungkin ya mereka udah settle sekarang ya, udah dari 1600 udah hampir beberapa 100 tahun lebih mereka sudah di Amerika. Rata-rata orang kalau udah settle dari itu, setan tuh caranya gitu, jadi udah jadi nyantai kita, udah jadi nyaman, comfort zone, udah nggak lagi menggebu-gebu seperti Protestan yang lari dari Eropa pergi ke benua Amerika. Mereka pada saat itu sudah menikmati gitu loh. Jadi pada saat itu mereka udah nggak ada lagi pemikiran, ayo semua datang segera, kita harus mengabarkan Injil kita. Mungkin itu yang membuat pengharapan ini terbakar kembali, karena ada sekelompok orang yang menemukan firman itu kembali dan mengatakan Tuhan mau datang. Mereka menemukan nubuatan-nubuatan yang saat itu mereka pikir ini kedatangan Yesus itu akan tepat 18 Oktober 1843. 22 Oktober ya, 22 Oktober. 1843 pertamanya, 1843. Mereka oh Yesus pasti datang. Mereka udah set tanggal, padahal kita katakan nggak set tanggal. Tapi tadi pengertian yang salah. Mereka pikir pembersihan Ka'bah itu, karena kan di teologi orang Yahudi ada yang namanya Yom Kippur kan. Yom Kippur itu sangat rekat kaitannya dengan pembersihan Ka'bah. Yom Kippur itu hari di mana Tuhan mendamaikan gitu loh. Hari pendamaian. Ini Ka'bah akan dibersihkan, semuanya alat-alat ini akan disucikan kembali oleh Tuhan. Nah, ini pemikiran kalau itu terjadi artinya kita sudah selesai. Nah, ini pemikiran ya tadi mereka pikir itu sama dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Padahal kita akan pelajari lagi nanti ini apa sebetulnya. Kalau sekarang, Adek gimana? Menurut aku sih kayaknya nggak terlalu banyak berbeda ya. Apa yang membuat mereka begitu bersemangat ketika mereka mendengar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika berita itu datang, mereka tahu bahwa oh ini adalah akhir dari penyakit. Mungkin bahkan dulu kan penyakit belum begitu banyak yang udah ada obatnya ya. Jadi mereka membayangkan tidak ada lagi yang memisahkan mereka dengan orang-orang terkasih yang harus mati karena satu penyakit yang tidak ada obatnya. Mereka berpikir juga, oh ini adalah akhir dari segala penderitaan, gak akan ada air mata, gak akan ada kemiskinan, ketidakadilan, di sana mungkin masih terjadi perbudakan, tidak ada penindasan, perselisihan, konflik. Jadi sama sih seperti sekarang, itu menjadi satu semangat yang buat mereka, oh akhirnya ini semua akan berakhir, ayo datang Tuhan. Itulah yang mereka tunggu-tunggu dan membuat mereka begitu berharap itu terjadi saat itu. Di sisi yang satu mungkin ada orang-orang yang sangat mengharapkan ya. Tapi tadi yang seperti Bang Edmund katakan, di sisi yang satu mungkin ada orang yang nyaman juga gitu. Dan kita menemukan itu sekarang juga gitu. Ada orang-orang yang sangat mengharapkan Yesus segera datang, tapi ada banyak juga yang nyaman gitu dengan keadaan saya belum ini aja gitu. Saya belum nikah gitu contohnya. Tuhan jangan datang dulu. Saya belum punya anak contohnya. Tuhan jangan datang dulu. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa Tuhan. Kalau dari Pendeta Wilson, ya kalau secara manusia itu kan ada yang namanya push and pull factor gitu kan. Ada faktor yang mendorong, wah ini tempat ini gak enak gitu, makanya saya mau pergi. Lalu ada yang pull factor, tempat itu kayaknya lebih enak, jadi saya mau pergi sana. Ya sama juga, ya tadi seperti dibahas dulunya, kalau sudah merasa nyaman berarti sudah gak ada push factornya lagi kan. Udah nyaman di sini, gak ada yang mendorong kita untuk keluar. Atau kalau mungkin teknologi sudah semakin maju, tadi kan kalau ada bilang wah bertemu dengan orang yang dikasihi, lalu semua penderitaan apa segala. Tapi kalau misalkan dalam 10-20 tahun AI ini bisa bikin robot yang mengerjakan seluruhnya, semua vaksin-vaksin, obat-obat itu bisa didapatkan, ada menyembuhkan kanker, menyembuhkan AIDS apa segala macam, sudah masih adakah pull factor ini yang menarik kita mau ke surga? Atau ya kayak bumi sudah menjadi nyaman juga. Jadi tapi pada saat kalau dalam konteks kita ya saya rasa sih lebih kepada push and pull factor itulah ya, bagaimana di push karena di dalam banyak penganiayaan,
full juga karena ya mungkin di dunia baru itu ada kesempatan, ada emas lagi yang itu mungkin yang paling orang cari-cari kan. Ya seperti itulah. Jadi mengapa orang-orang itu menginginkan pergi ya ke, ya kalau nggak ke dunia baru ya ke surga lah gitu kan. Jadi ya itulah menjadi suatu pemahaman pemikiran di orang-orang yang hidup pada zaman itu. Tapi artinya dari penjelasan pendeta Wilson ini mungkin kita bisa tarik poin bahwa bukan faktor eksternal ya yang sebenarnya bikin kita pengen cepat-cepat ketemu Tuhan, ketemu Tuhan datang kembali atau kita masuk surga gitu. Karena kalau misalnya faktor eksternal seperti yang ya benar yang tadi Ade katakan bahwa nggak ada lagi sakit, kematian, penderitaan dan segala macam. Tapi kalau misalnya itu udah bisa tergantikan sekarang, apakah kita masih menginginkan surga gitu? Apakah kita masih merindukan Yesus datang? Apakah kalau misalnya kita ada teknologi yang membuat hidup manusia itu kita makan apa aja bisa tetap sehat? Kan kalau nggak salah udah mulai ada tuh research-nya gitu ya. Jadi dia mau makan apa aja pakai dengan cara apa gitu bisa tetap sehat, nggak ada sakit-sakitnya gitu. Kalau udah ada kayak gitu ada kan obat sekarang. Ada dokter di Indonesia yang mengaku kamu boleh makan apa aja ya. Tapi ya tadi gagal fokus sebetulnya. Kadang-kadang kita ini umat Tuhan yang mengaku umat Tuhan. Kita fokus kepada hal-hal yang tadi apa rewardnya, apa yang saya dapatkan gitu loh dari saya mengikut Tuhan ini. Oh, surganya. Apakah surga tanpa Yesus surga? Yang keduanya mungkin sebaliknya adalah apakah walaupun tidak seindah yang kita pikirkan tapi bertemu dengan Yesus lebih baik? Nah, ini juga menjadi, bayangkan murid-murid bersama dengan Yesus bukannya dalam sukacita mereka, dalam penderitaan. Tapi mereka mencintai Yesus sampai mereka mati. Sampai Petrus disalib terbalik. Mereka senang dengan keadaan itu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apa yang kita rindukan. Jadi kalau kita tadi fear factor, oleh karena kita ada push, karena makanya kita saya pengen lah, gara-gara semua penderitaan ini saya pengen ketemu Yesus. Akhirnya itu masalah itu terselesaikan, habis kita. Tapi kalau pengen lagi. Tapi kalau memang kita mengenal dia, mengenal siapa Yesus, maka apapun yang terjadi, saya pengen ketemu Yesus. Saya pengen ketemu Yesus. Ini kerinduan saya. Dan things will be different gitu loh. Ya. Apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak mempengaruhi kita. Walaupun teman-teman kita menjauhi kita, loh, bukan teman-teman saya yang mempengaruhi saya melayani gitu loh. Ya. Dan itu yang membuat kita semakin rindu ya, hubungan itu. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, itu yang membuat kita semakin rindu untuk bertemu dengan Dia untuk kedatangannya yang kedua kali. Dan bagaimana caranya Dia datang, apa tanda-tandanya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Apa yang Alkitab katakan tentang cara kedatangan Yesus yang kedua kali? Bang Edmund. Ya, banyak ya. Salah satunya di dalam Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan. Jadi kalau ada yang datang tanpa awan-awan, saya adalah Yesus. Sudah pasti bukan dia. Ini nggak tahu Yesus apa. Yesus kali ya. Dan juga di sana dikatakan, setiap mata akan melihatnya. Jadi artinya, saya mau di ujung dunia mana, dia ada datang di Afrika. Jangan percaya ya, orang setiap mata akan melihat. Bukan cuma kita doang. Dan juga mereka yang telah menikam dia. Artinya ada orang-orang yang dibangkitkan mungkin ini kan, yang menikam dia gitu loh. Yang menikam dia akan dibangkitkan untuk melihat gitu loh. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ada tangisan pada saat dia datang. Jadi ya, itu gambaran yang diberikan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7. Oke, Ade? Dilengkapi dengan Matius 24, dibilang sama seperti kilat memancar dari sebelah timur melontarkan cahayanya sampai ke barat. Jadi dibilang di awan-awan seperti kilat. Sampai sekarang sih aku belum bisa membayangkan ya. Apakah memang waktunya tidak bersamaan? Yang di sini duluan apa di sana duluan? Tapi katanya semua mata akan memandang, tapi seperti kilat. Lalu di ayat 30 pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan melihat akan
Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, sama seperti ayat tadi ya. Dan sampai ayat 31, menyuruh malaikat-malaikatnya meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan dikatakan di buku Kisah 1 ayat 9 sampai 11, seperti Yesus waktu itu terangkat, yaitu sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah 1 ayat 9. Seperti itu juga katanya Yesus akan datang dengan cara yang sama di awan-awan. Jadi bukan naik helikopter ya? Bukan. Dan dia nggak nginjak bumi kan ya? Dia di awan-awan gitu. Kalau dari Pendeta Musen ada tambahan? Ya mungkin tambahannya adalah bahwa memang ini adalah suatu event yang memang tidak bisa dipalsukan, yang tidak bisa ditiru, dan yang akan menjadi suatu yang global gitu loh. Jadi kalau memang yang tadi seperti sudah dibilang bahwa ada kemunculan-kemunculan, ada kayak apa, kalau dibilang datang seperti pencuri, harus dipikirkan dia itu datang seperti pencuri, bukan datang sebagai pencuri gitu loh. Kalau ada datang sebagai pencuri kan orang nggak tahu, coba udah hilang aja gitu kan, udah dibawa ke surga gitu ya. Ini seperti pencuri, bukan Nggak sebagai ketahuan. pencuri, dan mungkin juga bukan dalam arti dia malam-malamnya sembunyi-sembunyi, tapi lebih kepada tidak disangka-sangkanya ketika orang tidak siapnya. Jadi Waktu kedatangannya ya? ya waktu kedatangannya ya itu maksudnya, bukan yang lain. Jadi mungkin itu supaya kita Membantu. ini kan aja. Tapi apakah seharusnya orang-orang Kristen yang mempelajari Alkitab tahu tanda-tandanya? Oh, kan nggak disangka-sangka, tapi Ya. kita lihat gitu tandanya. Ya kalau sama seperti kalau salah satu yang Yesus sendiri gunakan untuk menjadi penggambaran ya. Yesus katakan di Matius bahwa kamu tahu kalau kamu melihat langit berwarna merah, kamu bilang akan apa, ada hujan atau badai gitu kan. Ya seperti itulah kalau memang ada sesuatu yang sepertinya apa ya, pergerakan-pergerakan atau kejadian-kejadian yang semakin sering, yang semakin mengglobal, yang semakin kayaknya berarti ada sesuatu nih. Nah, sesuatunya apa? Ya sesuatunya adalah kedatangan Tuhan yang akan datang. Oke. Dan di pelajaran hari Senin saya ingin bacakan ya dari Luther Warren. Dia mengatakan seperti ini: satu-satunya cara untuk siap menyambut kedatangan Kristus adalah dengan bersiap-siap dan tetap siap. Jadi maksudnya Tidak ada cara lain. nggak ada cara lain gitu. Kita harus bersiap setiap hari karena kedatangan Yesus itu akan datang seperti yang tadi sudah disebutkan di dalam Alkitab. Tapi umur kita nggak tahu kan. Sampai enggak? Sampai nggak di situ. Kalaupun misalnya umur kita di besok, artinya besok begitu kita setelah kita mati dan kita buka mata lagi, itulah sudah kedatangan Yesus yang kedua kali gitu. Jadi sedekat itulah kedatangan Yesus. Walaupun banyak orang yang bilang, ini dari dulu, dari opung saya Nggak datang-datang. padahal katanya Yesus segera datang gitu. Padahal sedekat itulah sebenarnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, di pelajaran hari Selasa kita kayak flashback sejarah ya mengenai William Miller yang tadi sudah disebutkan juga sama Bang Edmund. Dia sebenarnya itu siapa sih, dan apa yang dia lakukan, apa yang dia temukan di dalam Alkitab, Bang? Ya, William Miller ini hanyalah seorang petani, dan dia tadinya adalah seperti orang Amerika lainnya di zaman itu, pastinya pernah menjadi tentara ya. Tapi William Miller ini sebagai seorang petani, di masa tuanya dia melihat Alkitab menjadi sumber kekuatan bagi kehidupannya. Dia mulai pelajari Alkitab ini dengan luar biasa. Dia baca, dia hafal dari buku Kejadian sampai Wahyu, ulang-ulang dia baca. Lalu sementara dia melihat ini di dalam firman Tuhan, dia melihat ada satu nubuatan di dalam firman Tuhan ini yang masuk ke hari di mana dia sekarang hidup gitu loh. Karena dia melihat, loh, tanggalnya pas ini, tanggalnya persis apa yang dikatakan Alkitab. Wah, ini dia ini pasti saya sedang menggenapi nubuatan hari ini. Dalam beberapa tahun ke depan ini Yesus pasti akan datang. Ini dalam pemikiran dia. Oke. Nubuatan apa yang ditemukan William Miller di dalam Alkitab yang menggambarkan hal itu, Adek? Dia menemukan simbol-simbol ya di Ya. dalam Alkitab ya, yang sebenarnya kita masih bisa gunakan sampai saat ini. Yang pertama, dia temukan simbol binatang yang artinya adalah kerajaan atau raja-raja. Itu dari Daniel 7 ayat 17
dan 23. Kemudian dia temukan juga simbol ketika berbicara tentang angin, ini berbicara tentang kehancuran. Dari Yeremia 49 ayat 36. Lalu dia temukan juga ketika berbicara tentang air, berbicara tentang orang-orang atau bangsa-bangsa. Di Wahyu 17 ayat 15. Dan kemudian simbol perempuan berbicara tentang gereja. Di Yeremia 6 ayat 2. Di Efesus 5 ayat 22 dan sampai 32 juga. Dan 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun. Itu juga yang masih kita pegang untuk menghitung nubuatan. Yang dia ambil referensinya dari Bilangan 14 ayat 34 dan Yehezkiel 4 ayat 6. Dan dari semua simbol-simbol ini, dia menghitung dan dia saat itu berpikir dia menemukan waktu kedatangan Yesus, yaitu tahun 1843 atau 1844. Oke, dan dia menemukan referensi dari 2.300 petang dan pagi itu Daniel di Daniel 8 ayat 14 ya. Ya. Dikatakan di sini, maka ia menjawab sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, kita akan mempelajari nih mengenai nubuatan 2.300 petang dan pagi. Namun sebelumnya mungkin Pendeta Wilson, kenapa sih sebenarnya pemahaman tentang simbol-simbol nubuatan itu penting untuk kita orang Kristen? Ya, karena banyak hal-hal yang di dalam Alkitab itu kan tidak digambarkan atau disampaikan dengan bahasa yang langsung-langsung aja. Kayak contohnya sebenarnya William Miller ini, kalau kita bilang dia itu tersandung oleh ayat. Oke. Karena maksudnya dalam arti begini, dia kan ya ini kalau mau balik lagi ke siapa itu William Miller, ya, jadi dia kan mengalami suatu pengalaman rohani biasalah. Dia waktu itu salah satu yang ikut perang gitu ya, perang di Amerika sana lah ya, dan ketika perang itu dia mengalami apalah mungkin bertemu dengan Tuhan atau diselamatkan sehingga dia mau mempelajari firman Tuhan. Dan kalau dari anekdotnya adalah bahwa dia bilang bahwa dia tidak akan maju membaca ayat berikutnya kalau ayat yang dia baca itu dia tidak pahami. Ya, ini nggak tahu benar apa enggak ya, tapi dengan pemikiran yang seperti itu akan ada banyak hal-hal yang dia harus cari tahu apa ini artinya. Dan makanya ketika dia baca mungkin metafor-metafor yang tadi seperti Ade sudah sampaikan ya, ketika dia baca ini mungkin dia cari tahu ini sebenarnya artinya apa. Lalu kemudian ini artinya apa, dan ditemukanlah semua itu tadi kan yang tentang air, tentang angin, tentang wanita dan segala macam, dan itu memang ada di dalam Alkitab. Ya, dan itu penting untuk kita bisa ketahui supaya kita ketika baca Alkitab itu juga jangan seperti terlalu polos-polos aja. Itu kan kalau kita lihat wah, dan aku melihat ada naga besar lalu kemudian mengejar seorang wanita. Kita pikir wah, kapan ini tiba-tiba muncul naga lalu mengejar wanita? Ya, bisa iya, bisa enggak, tapi kita lihat konteksnya seperti apa, apakah ini penglihatan, apakah ini simbol. Jadi maksudnya perlu kita lebih kritis sedikit lah dan harus membaca Alkitab secara keseluruhan. Karena kalau kunci untuk menafsirkan Alkitab ya harus dapat dari Alkitab itu sendiri. Jangan ambilnya dari buku lain atau dari pengalaman pribadi atau dari preference pribadi gitu. Karena kalau itu nanti ya apa yang ditafsirkan ya itu artinya jadinya suka-suka aja. Nah, makanya kita penting supaya melakukan hal itu. Dan yang seperti tadi dibilang, ketika dia membaca mengenai ayat Daniel 8 ayat 14 ya, dia berusaha untuk menafsirkan apa ini ayatnya. Saya tidak mau maju sebelum saya bisa tafsirkan. Nah, itu yang membuat dia mendapatkan suatu pengalaman atau kehidupan sehingga dia benar-benar mencurahkan hidupnya untuk membawakan pekabaran ini ya. Mungkin nanti yang kita bahas. Bagus juga itu. Di mana ada tertulis? Saya senang banget kalau ada orang yang nanya sama pendetanya, "Pendeta, kenapa ini? Di mana ada tertulis?" Ada orang-orang yang ngikut buta. Akhirnya apa? Mereka membunuh orang lain demi agama. Ini kan sebetulnya mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan kadang-kadang. Mereka nggak pernah baca ataupun melihat kepada orang sudah melakukan banyak hal demi nama agama, ya kan? Dalam sejarah kita tadi masa kegelapan, susah sama orang Kristen, ya kan? Demi agama. Dan pemikiran seperti ini, seperti William Miller adalah pemikiran yang baik. Ya. Dia menemukan firman Tuhan sebagai permata, dan itu harus cari. Dan kita sekarang akan masuk kepada nubuatan ya. Kalau di Daniel 8 ayat 14 tidak disebutkan. Dia memang mention 2.300 hari atau petang dan pagi. Tapi dia tidak kasih tahu mulainya kapan. Sehingga kok bisa penghitungannya di 22 Oktober 1844. Dan
ternyata kita bisa menemukan referensi dari mulainya kapan itu di Daniel 9. Ya. Jadi kalau dari hubungan Daniel 8 dan Daniel 9 dan permulaannya dan bagan lah istilahnya, bagan nubuatannya seperti apa, Dek? Oke, langsung aku ya ditanyain. Semoga nanti akan terbantu ya, akan ada grafik tentang ini karena akan cukup banyak angka. Jadi kita baca di Daniel 9 ayat 24. Itulah awalnya dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Jadi inilah yang kita sebut dengan nubuatan 70 minggu. Tapi untuk menghitung ini kita harus tahu mulainya dari mana sih. Dan kalau 70 kali 7 maksudnya 7 itu 7 hari berarti kan, 1 minggu 70 kali 7 masa. Masa ini kan kalau kita lihat lainnya itu tahun. Jadi 70 kali 7 tahun telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Nah, disinilah kita akan mulai menghitung. Tapi kita nggak akan tahu kalau kita nggak tahu dimulainya dari mana. Dan kalau kita cari kata ditetapkan ini, kayaknya kurang tepat kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang di cut off atau dipotong. Jadi dipotong itu berarti dari sesuatu. Nggak mungkin tiba-tiba motong, nggak dari sesuatu. Jadi akan dipotong selama 490, yaitu 70 kali 7, 490 masa. Dan atas bangsamu, bangsa apa sih? Karena ini berbicara tentang Bait Kudus, ini berbicara tentang bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan atas kotamu yang kudus, yaitu kota Yerusalem. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, dan untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Itu yang kita miliki awalnya. Dan bagaimana kita tahu ini berbicara tentang kita berbicara kapan ini dimulai, yaitu ketika dekret itu dikeluarkan tentang berbicara tentang ini juga yang mengawali dari nubuatan 2300 ya, tentang pembersihan bait suci. Dan kapan itu? Sebenarnya ada 3 dekret untuk pembangunan kembali Yerusalem. Yang pertama oleh Kores, yang kedua oleh Darius. Tetapi perbedaannya adalah yang kedua dekret ini tidak memulihkan Israel sebagai bangsa. Jadi hanya sebagian yang pergi, sebagian yang tinggal. Dekret ketiga lah yang disampaikan oleh Raja Artasasta yang menjadi permulaan perintah tentang pemulihan pembangunan kembali Yerusalem. Dan itu kita temukan di ayat 25 ya. Ya. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan kepada seorang yang diurapi. Iya betul, terima kasih. Itu dimulainya saat firman itu keluar. Nah, bahasa Indonesianya juga kurang tepat, bukan firman tetapi dekret atau perintah sebenarnya. Jadi saat perintah itu dikeluarkan, Yerusalem akan dipulihkan. Dimulainya oleh dekret ketiga Artasasta, dan kalau kita lihat Artasasta itu mulai memerintah itu tahun 464. Dan kalau nggak salah Ezra 7 ayat 7 dikatakan tahun ke-15 dari Artasasta. Jadi yaitu tahun 457. Dan kalau kita cari di catatan sejarah pun kita akan menemukan surat ini, yaitu Ezra 7 ayat 11 sampai 16. Itulah isi dari surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra untuk pembangunan Yerusalem. Jadi dimulai dari 457 sebelum Masehi, kita tambahkan akan berakhir di tahun 26. Kalau ada tahun 0. Tapi karena tidak ada tahun 0, jadi 1 sebelum Masehi, setelah itu bukan tahun 0 tapi tahun 1 Masehi. Jadi akan berakhir di tahun 27 Masehi. Dikatakan tadi di ayat 25, sampai pada kedatangan yang diurapi. Siapa yang diurapi? Diurapi ini, pengurapan ini, kata aslinya adalah Mesias. Akan ada Mesias di akhir dari 490 tahun ini. Dan kalau kita hitung, akan berakhir di tahun 27, di mana Yesus diurapi melalui baptisan. Oke, tahan dulu Dek. Nanti Pendeta Wilson yang akan lanjutkan. Saudara-saudara jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Oke, ini langsung ke Pendeta Wilson. Sebenarnya di Daniel 8 dan Daniel 9 ini konteksnya lagi ngomongin tentang apa? Kok bisa tiba-tiba ada 2300, ada 70 kali 7? Oke, jadi mungkin kita perlu mengetahui bahwa Daniel itu dibagi menjadi dua bagian ya. Kitab Daniel ini, Daniel 1 sampai 6 itu adalah yang bersifat sejarah, narasi. Lalu kemudian Daniel 7 sampai 12 itu yang bersifat nubuatan. Nah, kita ada di dalam Daniel 8. Kalau kita lihat di dalam Daniel 8, dia itu sementara Daniel, kalau baca di dalam Daniel 8 ayat 1, dikatakan bahwa pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan. Nah, penglihatannya apa? Yang dia lihat adalah ada dua binatang. Yang pertama adalah ada domba jantan. Lalu kemudian domba jantan begini-begini kayak menguasai bumi lah. Lalu kemudian tiba-tiba diseruduk oleh kambing kambing jantan bertanduk satu. Akhirnya dombanya mati, lalu kambingnya yang berkuasa. Tapi kambingnya berkuasa sebentar, tiba-tiba tanduknya terbelah menjadi 4. Lalu tumbuh tanduk kecilnya itu kemudian berkuasa. Lalu kemudian tiba-tiba mengadakan peperangan. Nah, ini menjadi konteksnya. Jadi kan ini suatu penglihatan yang kayak apa sih yang gue lihat ini? Terus kemudian tapi ketika tanduknya itu udah tanduk si kambing jantannya sudah hancur, dibagi menjadi 4, lalu kemudian tanduk kecil ini berkuasa, lalu tiba-tiba ada penglihatan mengenai bagaimana tanduk ini kayak melawan, memerangi orang-orang kudus. Nah, ini baru ketika mungkin Daniel mungkin nggak terlalu peduli lah binatang ini apa, tapi ketika ada orang kudus dia lihat, apa sih ini? Ya, mungkin dia jadi lebih tertarik. Dan ketika peperangan terhadap orang kudus ini terjadi, ya Daniel kan sedih dong kepada bangsanya. Mungkin dia menganggap orang-orang kudus atau umat Tuhan lah. Dia nggak mau umat Tuhan itu selamanya digituin. Lalu kapan ini akan selesai? Nah, barulah dijawab ini 14. sampai 14. Ini sebenarnya adalah jawaban atas pertanyaan Daniel. Kalau kita baca di dalam ayat 13-nya, Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Jadi mungkin ya nggak tahu ya, dalam bayangan kita mungkin ada pasukan tanduk kecil ini menginjak-injak gereja, contohnya kan kalau di dalam kita sekarang gitu kan. Kapan ini akan selesai? Nah, barulah dijawab dengan ayat 14 ini. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, jadi orang ketika membaca ini, kalau kita nggak tahu apa-apa soal nubuatan, mungkin kita akan berasumsi bahwa oh iya, ada sesuatu yang kita tidak sukai, yaitu bagaimana tempat kudus dihancurkan oleh orang-orang jahat. Tapi kemudian kayaknya setelah 2300 pagi dan petang, tempat kudus ini akan dipulihkan. Nah, berarti ini ada sesuatu yang baik. Saya harus jadi tahu nih, sesuatu yang baik ini artinya apa? Kapan ini dimulai? Kapan ini berakhir? Nah, itu yang menjadi motivasi daripada William Miller waktu membaca. Tapi bagi Daniel sendiri, kalau kembali ke Danielnya, dia nggak mengerti penglihatan ini. Akhirnya, bahkan buku yang tertutup katanya. Ya, bahkan itu kan akan disegel apa segala macam. Tapi ketika Daniel nggak mengerti, mungkin beberapa lama kemudian kita baca 13 tahun ya, 8 ke 9 itu. Ya mungkin ada rentang waktu yang cukup panjang. Karena ini rajanya udah berbeda. Lalu kemudian di Daniel yang ke-9 barulah ada penjelasan terhadap penglihatan. Penglihatan yang mana? Ya, tidak ada penglihatan di antara 8 sampai 9. Berarti pasti merujuk kepada yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya. Barulah di situ masuk kepada yang tadi Ade sudah jelaskan ya. Kalau di dalam ayat 22 gitu kan ya. Daniel 9 ayat 22 dikatakan lalu ia mengajari aku nih, Gabriel ini, dan berbicara dengan aku kepada Daniel. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Gitu ya. Nah, untuk mengerti apa? Ya, itu tadi 7 kapan itu akan terjadi gitu ya. Perhatikanlah penglihatan itu. Jadi penglihatan ayat 23 ya kan. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang memberitakan kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu yang merujuk kepada penglihatan. Baru ayat 24. 70 kali 7 masa ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. Nah, sama kan? Tadi 2300 adalah tentang bagaimana ada kefasikan harus diselesaikan. Dan kemudian di ayat 24 ada juga. Wah, sekarang tapi bukan soal 2300-nya lagi, tetapi 70 kali 7 masa ditetapkan atas bangsamu. Jadi bukan atas bait sucinya, belum ya. Tapi sama hal yang harus dilakukan apa? Untuk mengatasi kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, jadi 490
hari ini yang kalau kita sambungkan dengan 2300 itu harus mulai di saat yang bersamaan. Nah, sekarang kan mungkin William Miller tidak terlalu peduli terhadap apa yang terjadi atas bangsa Daniel. Dia peduli apa yang terjadi kepada saya. Dan 490 ini kan udah lewat. Karena yang saya peduli adalah kapan 2300 petang ini berakhir. Tapi karena kedua perhitungan ini sama, jadi kalau saya tahu kapan 490 ini mulai, maka saya tahu kapan 2300 ini mulai. Sehingga saya bisa tahu kapan 2300 ini berakhir. Tinggal dihitung ya. Tinggal dihitung aja dengan 2300 matematikanya. setelah Dan itu tadi ya. hitungannya ya sudah disampaikan oleh Ade tadi. Oke. Dan kalau kita baca ya lebih mendetail dari Daniel 9 ini, kita bisa melihat 70 kali 7 itu 70 itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah 7 yang pertama, lalu 62, lalu 1. Kalau tadi yang Ade katakan sampai kedatangan Mesias itu di 69 ya, berarti atau kalau bingung berarti 69 kali 7. Ya, kita anggapnya karena 70 kali 7 kita lewatin aja lah dulu kali 7-nya, tapi 70 itu dibagi 3, 7 yang pertama, lalu 62 itulah kedatangan Yesus, Mesias yang diurapi itu, lalu 1 yang terakhir. Dan 1 yang terakhir ini sangat spesifik, karena 1 yang terakhir itu dibagi lagi menjadi 2, jadi 3,5. Dan kita bisa melihat bahwa dimulai 1 yang terakhir itu dimulai dengan Yesus dibaptis atau Mesias yang diurapi, lalu di tengah-tengahnya akan ada kematian Yesus, penyalipannya, dan di akhir dari 7 yang atau 3,5 yang terakhir itu adalah matinya Stefanus sebagai martir, sebagai tanda bahwa kesempatan berakhir sebagai Israel sebagai bangsa. Ya. Mungkin bisa dilihat di bagan yang akan kami tampilkan. Jadi tidak usah terlalu bingung dengan angka-angka ini. Tapi inilah dasar dari bagaimana akhirnya William Miller menghitung 2300 itu dan ketemu dengan 1843 yang akhirnya ditambah jadi 1844 karena perhitungan yang tadi disebutkan oleh Ade bahwa setelah nggak ada tahun 0. Iya, nggak ada tahun 0. Jadi 1 sebelum Masehi, setelah itu langsung tahun 1 sesudah Masehi. Nah, tapi ada hal yang salah nih ternyata. Walaupun hitungannya benar, tapi pengertiannya salah. Itu apa, Bang Edmund? Jadi ini tadi, waktu itu William Miller bersama dengan umat-umat Tuhan ya, melihat kepada pembersihan Ka'bah. Karena ayat itu mengatakan sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kata dipulihkan ini dalam bahasa asli itu kan cleansing ya, dibersihkan. Jadi mereka berpikir bumi ini adalah Ka'bah, ya kan? Jadi kalau bumi ini Ka'bah, wah akan dibersihkan ini, artinya seperti Wahyu katakan di Wahyu 21, bumi yang baru, Wahyu 22 katakan kita akan oleh api ini akan dibakar, nanti bumi yang baru terjadi karena Yesus akan datang segera. Nah, ini pemikiran mereka. Padahal sebenarnya kalau kita mempelajari kitab suci dan Daniel, pada saat itu pun Daniel nggak ngerti, tadi pendeta katakan Daniel saat itu nggak ngerti. Tapi Yohanes diberikan penglihatan mengenai tadi. Yohanes ini adalah Wahyu ini adalah buku terbuka untuk buku Daniel. Ini kuncinya untuk buku Daniel itu. Nah, disinilah dipertunjukkan bahwa Ka'bah itu adalah bait suci, itu adalah bait suci yang ada di surga. Jadi jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu kan, Tuhan waktu suruh Musa bikin bait suci replika daripada yang di surga, ya kan? Tuhan bilang seperti yang kau lihat. Jadi bukan seperti apa yang sesuai si Musa ini enak aja dia panjangnya berapa. Enggak, dia seperti Tuhan tunjukkan. Nah, seperti itu yang dia. Nah, jadi bait suci yang di surga ini apa maksudnya? Kenapa harus ada bait suci? Nah, ini mungkin pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa ada sistem seperti ini Tuhan tetapkan di dalam orang Israel? Kenapa ada artinya ada suatu Ka'bah
kenapa sih kita harus punya Ka'bah di dunia ini? Kenapa harus ada gereja? Harus ada... Kalau di zaman dulu, Ka'bah itu atau Bait Suci, kemah suci ya waktu itu di Padang Belantara, adalah untuk melambangkan apa? Bangunlah, kalau kita baca dalam Daniel 7 ayat 25 ya, bangunlah bagiku Ka'bah supaya aku boleh tinggal bersama-sama dengan mereka. Tujuan Tuhan adalah untuk merestorasi ataupun mengembalikan kembali hubungan yang terpisah karena dosa ini. Dengan adanya Bait Suci, tadi korban bakaran dan segala macamnya. Ini adalah sistem pengadilan sebetulnya ya kan, yang mau diberikan. Nah, tapi ini pelajaran yang lain yang lebih dalam lagi. Tapi intinya adalah penyucian yang Tuhan lakukan di sini adalah membersih. Artinya 1844 Oktober 22 itu adalah hari di mana Tuhan memulai pekerjaannya di bilik yang maha suci. Jadi seorang imam itu di Yom Kippur akan melakukan pembersihan di bait yang maha suci, ya kan? Ini biliknya ada dua kan, ada kudus dan suci dan maha suci gitu loh. Jadi di bilik ini imam tuh hanya setahun sekali datang ke bilik yang maha suci. Disinilah perantaraan Yesus, di mana imam itu pada saat imam ini membawakan dosa-dosa kita, meminta ampun kepada Tuhan, menjadi perantara bagi kita, pengganti kita. Disinilah Tuhan datang kepada Allah Bapa. Umat-umat Israel di sekeliling tenda itu, mereka berpuasa, mereka berdoa supaya moga-moga waktu mereka meminta Tuhan ampuni dosa saya. Begitu imam besar keluar dari Ka'bah bilik yang maha suci ini, ada dosa yang mereka lupa untuk minta ampun, mati mereka di tempat, ya kan? Nah, inilah sebetulnya sejak 1844 ini yang dimaksud oleh Tuhan gitu. Sedangkan William Miller berpikir bahwa itu adalah penyucian daripada bumi ini sebagai bait suci. Iya, dan ini yang tadi Bang Edmund jelaskan itu akan kita pelajari di pekan depan, bahwa terang dari bait suci, apa sih bait suci yang di dunia ini, lalu yang di surga, dan bagaimana peranan Yesus yang menjadi pengantara kita, yang menjadi imam besar kita. Apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kekecewaan besar ini, Adik? Pelajarannya, kan setelah mereka berkumpul, William Miller mengkhotbahkan ke berbagai tempat, banyak orang tergugah untuk percaya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menjual barang-barang mereka. Ada yang menjual barang-barang mereka. Mereka berpikir, udah Yesus datang, semua akan berakhir, tidak ada gunanya lagi ini harta milik saya segala macam. Kemudian mereka berkumpul, katanya sih ada 50.000 orang ya Bang ya. Berkumpul, dan mereka bukan berkumpul, mereka di tempatnya masing-masing menunggu kedatangan Tuhan, sampai akhirnya ternyata Tuhan saat itu tidak datang. Dan dari 50.000 itu, kalau nggak salah sisa 50. Kenapa yang kecewa? Mungkin yang kecewa adalah orang-orang yang memang bertobat di akhir-akhir karena waktu udah mau habis. Mungkin tadi yang kita sempat ngobrolin, banyak orang ngerasa ini udah urgent, makanya berubah. Kalau nggak urgent, nggak berubah dong. Ketakutan doang. Oh ya, fear factor mungkin. Yang membuat mereka, ya ternyata nggak datang. Aduh, ada yang malu karena udah dijual, barang-barangnya sampai dicemooh sama tetangganya. Tetapi orang yang benar-benar sungguh-sungguh menyelidiki Alkitab, yang karena rindu kedatangan Yesus, dia akan bertanya-tanya, kenapa Yesus nggak datang? Apa yang salah? Dan akhirnya si 50 orang yang masih mau bergumul lagi, mencari tahu kehendak Tuhan, mereka belajar lagi, mereka berdoa, Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi? Sampai Tuhan akhirnya membukakan penglihatan kepada Hiram Edson tentang Yesus yang berpindah dari bilik suci ke maha suci. Dan mereka mendapatkan sukacita dari jawaban Tuhan itu, sementara orang lainnya kecewa. Pelajaran aku secara pribadi melihat bahwa pertobatan itu memang perlu dari dalam hati, dan penyelidikan Alkitab yang sungguh-sungguh. Mungkin banyak hal yang kita harapkan terjadi, mungkin kita doakan untuk dapat terjadi, tapi ternyata kenyataannya tidak. Kalau kita masih percaya Tuhan yang sama, mari kita tanya lagi, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, apa yang salah? Mengoreksi diri dan meminta petunjuk Tuhan. Gantinya kemudian menyalahkan Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi kalau misalnya aku bisa tarik poinnya dari yang Adek jelaskan,
bahwa kita mempelajari kitab suci, kita mempelajari tanda-tanda kedatangannya bukan biar kita bisa jaga-jaga, oh ini udah mau deket nih, baru tobat sekarang nih gitu ya. Oh ini udah mau ada hukum hari Minggu, oh baru abis itu bertobat gitu. Enggak. Tapi bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan pertobatan yang sungguh-sungguh, tapi mencari relationship, kembali lagi relationship dengan Tuhan. Nah, dari Pendeta Wilson boleh berikan kesimpulan mengenai pelajaran ini, sebenarnya fokusnya kita harus melihat kemana gitu. Kalau dari pelajaran ini judulnya adalah kan motivasi pengharapan, termotivasi oleh pengharapan. Jadi salah satu hal yang Yesus tinggalkan ketika dia naik ke surga adalah pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu adalah pengharapan yang dibawa oleh murid-murid Yesus. Pada saat itu mereka mengira akan segera terjadi. Di zaman mereka. Karena Yesus bilang bahwa akan ada orang yang hidup sampai kerajaan Tuhan ada. Ya kira mungkin kerajaan Tuhan akan datang kembali, masih ada yang hidup, berarti segera ini. Tetapi mungkin itu mau rujuk kepada penglihatan Yohanes. Yohanes lihat, jadi dialah yang melihat kedatangan Tuhan kembali. Jadi tapi intinya adalah bahwa bila mana kita memiliki sesuatu yang untuk boleh kita harapkan, tentu kan ada sesuatu yang dilakukan, persiapan. Sesuatu yang karena saya kalau kita mau pergi liburan kemana pasti ada persiapan ya. Lalu kita nantikan pas hari hanya naik pesawat udah siap kita. Sama juga ketika kita mengharapkan dibawa oleh Tuhan kembali ke surga, ya pasti ada hal yang perlu kita lakukan. Nah, namun di dalam persiapan, ya kita juga harus tahu jadwalnya kapan. Jangan kita sudah muncul di bandara waktu pesawatnya belum ada. Jadi nggak salah juga dalam arti bahwa kita harus tahu kapan waktunya, tetapi maksudnya lebih kepada motivasinya. Jadi kan itu yang terjadi kepada William Miller gitu kan. Dia sangat rindu akan kedatangan Tuhan, sehingga itulah menjadi lensa, menjadi kacamata ketika dia membaca semua ayat Alkitab. Sehingga ada suatu bias atau suatu asumsi yang dia pakai, dan itu akhirnya membuat tadi kesalahan ya. Dia kira ini kedatangan Tuhan adalah ketika pembersihan Ka'bah, tapi ternyata Ka'bah dibersihkan itu ada hal lain yang perlu dilakukan. Ternyata tapi itu juga yang jadi pelajaran adalah apa? Bahwa ketika kita mau menyambut Tuhan harus ada yang dibersihkan terlebih dahulu. Dalam hal ini Ka'bah. Kemudian nanti penerapannya bagi kita segala macamnya itu ada, tapi dalam pelajaran ini hanya menunjukkan bahwa janji kedatangan Tuhan itu pasti. Tuhan memberikan gambaran apa hal-hal yang akan terjadi, tetapi pada saat yang sama itu juga menjadi tugas kita untuk mempelajari, mengetahui, dan juga mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mungkin kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pendeta Wilson, Bang Edmund, dan juga Ade. Wah, ini pelajarannya sebenarnya masih kayak panjang banget gitu ya. Masih banyak banget yang kita bisa bahas atau diskusikan dari pelajaran kita, terutama juga mengenai nubuatan-nubuatan, tapi bukan hanya itu gitu intinya. Tapi intinya adalah ketika kita tahu dan termotivasi oleh pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus, bagaimana kita bersiap, bagaimana kita mempersiapkan diri, sama seperti yang tadi sudah dikatakan, nggak ada cara lain, hanya bersiap dan tetap siap. Nah, untuk mungkin teman-teman masih memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran kita di pekan ini ataupun triwulan ini mengenai pertentangan besar, silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat atau juga melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan membahasnya. Kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Shalom Pendeta. Shalom Kak Yola. Nah, Pendeta akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama Pendeta, dari Rasli. Siapakah yang melakukan penganiayaan dari dalam gereja itu? Ini mungkin pertanyaan beberapa pelajaran lalu ya. Bagaimana kita melihat sejarah bahwa para umat-umat Tuhan, para reformator itu mengalami penganiayaan tapi dari luar. Nah, mungkin ini pertanyaannya dari dalam gereja, ini maksudnya gimana nih Pendeta? Baik, terima kasih Kak Yola. Reformator juga dianiaya oleh orang dari dalam gereja juga. Oh gitu Pendeta? Iya. Jadi, baik, oke, kita mau baca dulu Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Silakan Kak Yola. Oke. Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Oke.
Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Iya. Jadi Paulus sudah mengamarkan dari zaman Paulus bilang nanti setelah aku pergi, lihat nanti akan ada muncul serigala-serigala yang tidak menyayangkan. Serigala ini buas ya, ganas ya. Ini penganiayaan akan terjadi dan ajaran-ajaran palsu, ya, penyesatan yang muncul dari antara kamu sendiri. Saya akan baca sekarang 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Ya. Itu juga surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Tuhan yang besar itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri dan segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Jadi di dalam gereja ini, dia di bait Allah ini, bahkan dia menyatakan diri sebagai Allah. Ya, jadi begini, Kayola, ada kepalsuan yang terjadi. Ya, sejarah gereja mencatat bahwa terjadilah kepalsuan itu. Ya. Hukum Tuhan dilanggar betul-betul. Contoh soal bahwa jelas-jelas bahwa kita tidak menyembah patung, tidak membuat patung lalu sujud menyembahnya. Tapi apa yang terjadi akhirnya di awal-awal abad itu setelah kekristenan terjadi, lalu terjadi apa ya? Patung masuk dalam gereja. Patung-patung masuk dalam gereja. Jadi lalu bukan hanya itu, hari yang dikuduskan, hari Sabat, ya hari ketujuh juga digantikan. Ya, juga digantikan. Jadi dengan hari yang mereka nyatakan bahwa itu adalah hari Yesus bangkit. Yesus bangkit. Padahal jelas-jelas bahwa itu adalah perintah Allah. Dan itu dinubuatkan dalam kitab suci, Kayola. Di dalam Daniel 7 ayat 25. Oke, Daniel 7 ayat 25. Ini berbicara mengenai nubuatan ya, pendeta ya? Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Iya. Jadi jelas sekali itu Kayola bahwa ini kuasa ini yang menentang Yang Maha Tinggi. Dia ingin Paulus bilang dalam 2 Tesalonika tadi bahwa dia ingin menyamai Yang Maha Tinggi. Kita tahu juga di dalam Yesaya bagaimana tokoh yang menyamai Yang Maha Tinggi ya. Kuasa kegelapan ingin yang menyamai Yang Maha Tinggi dan menganggap dia sebagai Allah di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat ya. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan dia menganiaya umat Tuhan. Dia berusaha, ini dia kuncinya. Menggantikan waktu dan hukum. Hukum Allah ya. Hukum Allah, hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Tapi akhirnya dirombak oleh dia. Waktu yang Tuhan tetapkan bahwa hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, dirombak juga oleh kuasa ini. Jadi kuasa ini adalah kuasa yang di mana pengaruhnya membuat banyak orang di muka bumi ini percaya bahwa dia adalah pemimpin gereja. Dan itulah yang dinubuatkan dalam kitab suci. Dialah yang menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi pada abad ke-8. 1260 tahun lamanya. Dan kuasa itu tetap akan berkarya sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Berarti sejarah akan berulang dan lebih dahsyat lagi. Oke, kita harus bersiap ya pendeta berarti ya. Siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Darto Sumpeno. Seperti apa kompromi? Beri contoh dan bagaimana untuk membedakan yang asli dan palsu. Jangan kita gagal paham. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Darto Sumpeno ya. Baik, bagaimana kita tahu mana yang mana yang asli kan gitu kan? Ya. Jadi kebenaran itu apa sih ya? Coba saya akan baca Kayola. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, ini doa Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau mau bicara tentang kebenaran supaya tidak kena kepalsuan, Alkitablah dasar kebenaran. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Itu diulang-ulangi. Coba Roma 10 ayat 17 Kayola boleh baca. Roma 10 ayat yang ke-17.
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kembali iman itu munculnya dari firman. Itulah yang paling kokoh. Coba saya akan baca sekarang ya, 2 Timotius 3 ayat 15. Oke. Saya akan baca 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Yesus. Jadi iman ini muncul oleh karena kitab suci, firman yang kita dengar, yang kita baca. Firman itulah menjadi dasar kebenaran. Kitab suci ini menjadi dasar kebenaran. Jadi supaya nggak tertipu, dikatakan karena pertanyaannya adalah bagaimana membedakan yang asli dan yang palsu, ajaran yang benar dan ajaran yang palsu. Kitab suci jadi dasarnya. Kitab suci menjadi dasarnya. Contoh soal saja tentang hari yang Tuhan minta untuk disucikan. Ya, di dalam perintah Tuhan, perintah yang keempat, itu adalah hari ke-7, jelas sekali hari ke-7. Semua di muka bumi ini tahu bahwa hari ke-7 adalah hari Sabtu bahasa Indonesianya. Ya. Tapi ada orang yang tidak menyucikan itu, malah pilih hari yang lain. Itu jelas-jelas kekeliruan. Gimana caranya tahu? Alkitab yang memberitahunya. Dasarnya tuh Alkitab, nggak ada lain. Contoh kayak saya pernah dengar sebuah ilustrasi. Kalau misalnya ada orang beli kain ya, beli kain, dia bilang, ini saya mau beli kain 1 meter. Lalu orang itu, dia karena udah saking biasanya, dia main potong aja, dia bilang, ini 1 meter. Loh, enggak dong. Dia nggak yakin ini 1 meter. Untuk bisa yakinnya pakai apa? Ukur. Pakai meteran. Ya. Ya kan? Untuk yakin bahwa itu benar-benar 1 meter, pakai meteran. Nah sekarang dalam kehidupan keseharian kita, dalam iman kita, apakah ini ajaran benar atau enggak? Harus ada alat ukurnya lah. Iya. Meterannya apa? Ya Alkitab. Iya. Ya Alkitab menjadi meterannya. Supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Supaya kita nggak berkompromi dengan itu. Kalau kompromi banyak lah ya. Kalau ditanyakan bagaimana sih kompromi itu, ya kan? Dari Darto Sumpeno seperti apa kompromi ya? Oh ada banyak lah kompromi. Contoh soal. Kayak lah. Waktu lalu aku sempat kuliah di Jakarta. Jadi aku nggak masuk hari Sabtu. Lalu dosenku, ini orang baik dia. Dokter dia. Jadi dia bilang begini, kamu harusnya orang-orang yang mahasiswa seperti ini mempunyai pemikiran yang cerdas. Ibadah itu kan bukan hanya di gereja. Kamu bisa saja duduk di ruangan kelas dan kamu sementara beribadah kepada Tuhan. Yeah. Kenapa kamu harus menyatakan bahwa ibadah itu hanya harus di gereja? Sampai kamu kenapa nggak mau masuk ke kuliah kamu? Dan ketika kamu berhasil juga menjadi seorang yang kamu cita-citakan, ya waktu itu aku ambil fakultas kedokteran. Jadi dia katakan, kamu akan jadi dokter. Kamu akan jadi berkat buat orang lain. Tinggal kamu masuk saja. Hari Sabtu. Itu kan apa masalahnya? Kenapa dengan Tuhan juga akan paham. Yeah. Bayangkan. Dokternya baik sekali tuh. Dia ingin menasihati aku gitu loh. Secara logika masuk akal. Secara logika masuk akal. Tapi kan enggak. Yeah. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, jadi memang dikatakan juga di dalam kitab suci, di dalam perumpamaan Matius 7 ayat 24 sampai 27, ingat aja bahwa siapa yang mendengar firman dan melakukannya, ia mendirikan rumah di atas batu. Tapi siapa yang mendengar firman dan tidak melakukannya, ia mendirikan rumah di atas pasir yang gampang goyah. Untuk kokoh iman kita cuma satu, dirikan imanmu di atas firman. Ya. Kalau firman bilang ini, udah ikutin aja. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Ini lengkap sekali. Jadi teman-teman, kita harus mendasarkan iman kita di atas firman Tuhan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, lanjutan ataupun pertanyaan terkait dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini tentang The Great Controversy atau pertentangan besar, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat atau melalui nomor call center Hope Channel Indonesia dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa ada hal yang boleh memotivasi kami, yaitu pengharapan akan kedatangan Tuhan yang segera. Biarlah ketika kami membaca Alkitab, kami boleh melihat apa-apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan pahami, dan itu juga boleh mengubah kehidupan kami, sehingga kami boleh bersiap-siap dan juga dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan.
dan kami juga boleh mengajak orang-orang lain memiliki pengharapan yang sama yang kami sendiri sudah rasakan. Biarlah itu menjadi sesuatu yang boleh kami dapatkan melalui pelajaran diskusi ini bagi semua yang hadir, pemirsa dimanapun dan kapanpun ketika mendapatkan pelajaran ini. Biarlah itu juga menjadi sesuatu yang boleh mendorong kami dan menjadi dalam harapan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Bang Thank you. Edmund dan juga Ade sudah berdiskusi bersama. Jangan sampai kita hilang harapan. Karena apapun yang kita hadapi saat ini, kita masih memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali yang pasti akan terjadi. Marilah kita bersiap dan marilah kita membagikan kabar baik ini kepada semua orang. Kita akan bertemu dan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.